lawan setiap rasa malas. Nah, terus ikhtiarlah semaksimal mungkin. Nah, untuk hasil itu bukan urusan kita. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber bernama Adnan Farhat Rijalis. Adnan ini merupakan salah satu alumni MAN3 Cianjur angkatan 2021 dan sekarang kuliah di UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengambil prodi Teknik Mesin. Ya. Jadi gini banyak pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Pertama, kalau UGM ini dulu nih merupakan salah satu target Adnan nggak sih? Bukan sih, sama sekali nggak ada di pikiran akan kuliah ke UGM. Nah, awalnya saya tuh kuliah juga sama sekali nggak kepikiran ya kan. Awalnya saya tuh pengen masuk ke akademi militer. Iya. Itu target pertama gitu? Iya, target pertama. Tapi setelah dipikir-pikir dari latihan fisiknya, terus materi-materinya dan lanjutannya ternyata berat gitu. Tapi sempat dicoba nggak sih latihan fisik gitu, materi sempat sih dulu? Sempat. Berapa bulan dulu? Udah 6 bulan. Kalau dulu ini mau masuk militer itu dari kelas berapa kepikirannya? Itu dari kelas 1 SD mungkin. SD. Ya. Terus mungkin melihat latihan fisik, latihan materi agak sedikit berat, kemudian memilih untuk mengambil pilihan lain gitu. Iya. Nah, kemudian target itu dulu mau kemana aja gitu selain militer? Dulu tuh satu aja ya, masih militer. Akmil, nggak akmil, AAU atau AL. Habis itu karena gak jadi, mikirin buat masuk ke teknikan. Pertama tuh diusulin sama saudara tuh teknik biomedik. Terus cuma nggak ahli di biologinya. Nah, terus nyari lagi masuk teknik industri. Di teknik industri itu kan lebih kayak IPS. Nah, IPS-nya kurang jago manajemen kayak gitunya. Nah, habis itu lebih memikirkan kira-kira teknik apa yang lebih ke produksinya gitu, produksi alat atau apa. Nah, dapatlah teknik mesin. Nah, habis dapat jurusannya baru nyari universitas targetnya. Jadi awalnya itu lihat jurusannya dulu nih. Iya, jurusannya dulu. Lihat univ. Iya. Dulu kalau melihat univ yang ingin dituju tuh univ apa? ITB. ITB itu yang pertama. Kemudian selain ITB, ITS. ITS itu di Surabaya kalau di Surabaya ya. Betul. Dua tipenya kalau ITB ITS. Iya. Nah, ketika sudah ada gambaran ataupun ada pegangan nih antara ITB dan ITS, Adnan mempersiapkan untuk masuk ke ITB dan ITS itu dari kelas berapa? Nah, setelah persiapan masuk militer itu gak jadi. Nah, terus pas hari itu ada olimpiade kan, olimpiade madrasah KSM. Nah, dari situ mulai persiapan. Kelas 11 kayaknya? Kelas 12 semester 2, jadi cuma beberapa bulan lah persiapan UTBK-nya. Persiapannya beberapa bulan ya? Iya. Kira ini dari awal. Nah, kalau itu kan sekarang sudah ingin masuk ke teknik mesin mungkin ya? Iya. Nah, sempat daftar SN dulu gak dulu? Sempat. SN semuanya daftar ya? SN ngambil apa dulu? SN FTMD ITB. ITB ya? Iya, teknik mesin ITB. Gak lulus? Gak lulus. Terus lanjut ke SBM. SBMPTN. Iya, SBM. Nah, pas SBM kan ada dua pilihan. Nah, itu milih teknik mesin ITB sama teknik mesin UGM. Namun gak keterima. Gak lulus juga. Nah, alasannya ITS gak diambil gitu. Setelah dipertimbangkan terlalu jauh gitu tempatnya kan, Jawa Timuran terlalu jauh. Makanya diubahlah ke UGM. Kalau dulu ketika orang tua nih, Adnan kan konsum minta saran ke orang tua lebih condong ke lebih memilih masuk teknik mesin atau militer dulu? Enggak dua-duanya. Enggak setuju mungkin ya? Iya. Orang tua lebih menyarankan ke mana? Lebih menyarankan ke kedokteran, terus kepolisian. Ya. Tapi ketika Adnan itu kan lulus jalur apa tuh? Jalur utuh UGM. Gagal berapa kali tuh? Berapa kali ya? 9. Sudah 9 tahapan tapi tidak ada hasil pada awal mungkin ya. Iya. Kemudian ke 10-nya ya, langkah ke 10 kapan? Itu ke 9. Ke 9 lulus.
ketika sudah dinyatakan lulus, orang pertama kali yang dihubungi siapa Nan? Waktu itu orang tua dulu ya, yang di dalam, terus habis itu ngabarin guru yang suka ini membantu ini di SBM. Di SBM. Oh ya. Ini ada apa namanya? Ada latihan gitu mungkin ya? Enggak, kayak ngebantuin ngedaftarin. Oh iya itu. Orang terdekat mungkin ya? Iya, orang terdekat dulu, habis itu ngomongin guru. Nah, beliau mungkin disampaikan ke guru-guru lain. Dan akhirnya tahu lah. Malam hari atau sore itu? Itu malam hari. Malam hari? Iya. Waktu itu tuh saya sedang daftar ke ini ITENAS kan. ITENAS ya? Iya, karena sebenarnya besoknya pengumuman tuh cuma diundur 1 hari. Ya. Makanya pas malam tuh saya udah daftar ke ITS, belum sempat dibayar juga sih. Nah, habis itu lihat pengumuman diundur, saya buka pengumuman, ternyata lulus. Alhamdulillah. Nah, mengenai persiapan, tentu tadi disebutkan bahwa persiapan itu kelas 12 semester 2. Iya. Itu berapa bulan, 3 bulan ada nggak? Berapa bulan ya? Kalau ditambah sama yang Olimpiade itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan mungkin ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu metode ataupun apa ya, tahapan dulu ketika mempersiapkan UTBK itu seperti apa boleh ceritakan? Kalau saya lebih ke ini kan konseptual, jadi lebih ke mempelajari konsepnya secara detail. Ya, sebelum detail, yang pertama konsep dulu, bikin resume, ditulis, bikin resume, subtes UTBK-nya. Kalau sumbernya itu dari buku atau internet atau gimana? Ya, dari buku-buku yang suka dipakai anak kuliah. Oh ya. Ya, dari buku itu, terus dari YouTube, terus sempat juga ikut bimbel online kayak Ruang Guru gitu. Ya. Kalau dalam 1 hari berapa jam biasanya? Kalau waktu itu kan karena mepet ya, jadi 6 sampai 9 jam 6 belajar sampai terus. 1 hari? Ya, dipulkan itu gimana? Dipulkan. Suka pukul berapa belajar? Biasanya dari jam 3 subuh. 3 subuh sampai? Sampai jam, enggak dipulkan sih, dicicil. Oh iya betul, jadi pagi mungkin siang. 3 jam gitu. Ketika pas belajar suka sharing juga mungkin ke guru-guru ya? Suka. Ya, kalau belajar kan lebih asik ataupun lebih nyaman sendiri atau dengan orang lain? Kalau mempelajari konsep lebih sendiri. Ya? Ya, kalau misalkan udah bahas-bahas soal itu lebih sukanya rame-rame. Tapi ada gak sih dulu teman Adnan yang ingin mau belajar bareng gitu? Oh, enggak ada sama sekali, tapi ngajak sudah pernah belum? Udah pernah. Tapi gak ada respon sekali? Iya, gak ada respon. Soalnya kebanyakan temen-temen linjur. Oh iya betul, lintas jurusan. Iya, sedikit yang ngambil saing itu. Iya, biasa sih kalau IPA kadang ngambil IPS. Iya. Kadang kalau tidak sedikit sih yang jurusan IPS kerja di apotek gitu. Iya, kadang seperti itu. Nah, mengenai persiapan itu sendiri ketika dihadapkan UTBK nih H-1, sudah siap berapa persen dulu? Waktu itu 60%. 60? Iya, 60%. Soalnya ada beberapa materi pelajarannya, mungkin pelajarannya belum terkuasai. Waktu itu tuh kimia sama bio yang belum. Dari 3 mata pelajaran dulu ya, antara kimia, fisika, biologi, condong ke mana? Lebih condong ke fisika. Oh ya, pernah ikut aksiom fisika juga ya. Iya. Tapi kalau teknik itu sendiri menjelaskan apa saja di dalamnya? Kalau teknik lebih ke yang dipakainya tuh prinsip fisika lebih banyak. Banyak hitung-hitungan nggak sih? Hitung-hitungan banyak, cuma lebih banyak analisisnya. Analisisnya? Ya, analisis. Nah, kalau diibaratkan dulu tuh masuk perguruan tinggi yang sesuai dengan harapan ITB kan ya. Nah, kalau dulu sempat masuk ITB contohnya, tapi jurusan itu bukan teknik, mending milih tuluikan lanjutkan saja kuliah atau mending tahun depan yang daftar lagi? Kalau kayak gitu mending itu dijadikan batu pijakan kayaknya. Ya, tapi jadi mungkin pilihannya lebih di ITB aja mungkin atau gimana? Atau mending pindah ke jurusannya teknik mesin? Mending pindah. Iya. Ya, karena mungkin kalau jurusan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan sih nggak nyaman ya. Tapi kadang sih ada juga sebagian orang yang ketika berjalannya kuliah merasa jurusan itu tidak sesuai, ada seperti itu. Nah,
Selanjutnya kan kalau sekarang semester 1 belajar online mungkin ya. Jadi online full. Sekarang semester 2 ada wacana mau offline. Kata dosen waktu ngajar pas semester 1 katanya siap-siap aja nyari kos katanya. Oh nyari kos. Iya. Memang kayak kemungkinan besar hibrid sih. Bauran. Oh ya digilir mungkin ya. Enggak, bauran jadi yang offline sama yang online itu dibarengin. Oh dibarengin ya. Dalam satu saat mungkin waktu. Iya, ya. Kalau di kuliahan sekarang ikutan organisasi nggak? Ikutan juga apa aja? GMRT. Itu menjelaskan apa organisasi tentang apa? GMRT itu singkatan dari Gajah Robotic Team. Jadi oh iya. Robot. Ya. Itu aja satu mungkin ya? Iya, baru satu. Kalau dalam 1 minggu latihan berapa hari? Gimana ya? Biasanya kalau ada lomba itu tuh kalau masih jauh ke hari lombanya itu biasanya seminggu 1 sampai 3 kali. 3 kali? Ya, bikin robotnya tuh. Kalau udah deket mungkin bisa full 5 hari, Senin sampai Jumat garapnya tuh robotnya. Kalau ke Jogja sudah berapa kali ya? Baru sekali. Ketika tes mungkin ya? Iya. Dulu ketika tes itu berapa hari? Tes tuh tesnya 1 hari, cuma di sananya 3 hari. 3 hari. Di situ ada rumah keluarga tuh gimana? Nggak ada penginapan. Iya. Terakhir Nan, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang menonton video ini. Ya pokoknya buat teman-teman yang punya impian apapun itu masuk perguruan tinggi favorit, kedinasan ataupun kerja di perusahaan, pokoknya buat teman-teman dorong diri kita sendiri, terus lawan setiap rasa malas. Nah, terus ikhtiarlah semaksimal mungkin. Nah, untuk hasil itu bukan urusan kita. Hasil jangan kita pikirkan, yang memikirkan hasil itu panitia yang mungkin. Terus sama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Ya, siap. Terima kasih kepada Anpar Rijalis yang sudah memberikan sedikit informasi ya, bahkan bisa nanti kalaupun mau sharing-sharing mungkin ya, tinggal hubungi saja ke nomor WA-nya. Sudah mungkin untuk video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.